Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah kajian ingkang mugi dipun rahmatillah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun sepindah kita bersyukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pilih kesempatan dalu menika Allah ngizinaken kita sedaya saged nggih menika bermujalasah wonten ing satunggalipun majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis ingkang insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sanajan kala wau sempat nggih menika jawah rada deres mriki. Campur angin turene. Ngene kula mboten utawi dereng jawah. Terus kula mriki wau menika nggih mboten mantol saking para dene mriki. Dugi menjelang sambi mriki wau nggih kantun bekas-bekas hujan, kantun rintik-rintik ngoten niku tetes mboten mantulon dugi mriki nggih mboten teles ya alhamdulillah. Sampun pas rampung jawahipun. Nah menika tentunipun kita patut bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih nalika kita sami menika dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged nindakaken amal saleh, amal ketaatan dumateng Allah menika sejatosipun nggih namung nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kita syukuri sareng-sareng. Salam selawat mugi tansah katepna dumateng suri teladan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan saha syariatipun dumugi menjang wonten ing yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kita lajengaken kajian kita sakmenika tasih kaitanipun kalian babagan kematian, nggih. 3 kengerian kematian. Tentunipun Bapak Ibu, kita sami sampun meyakini dados keyakinan kita sami bilih kita sedaya menika bakalipun nggih badhe ngalami ingkang naminipun kematian. Ya, niku pasti. Pramila ingkang kedah kita siapaken menika mboten masalah babagan kita sami tanglet kapan kita akan meninggal dunia, di mana kita akan meninggal dunia. Niku sampun dados pepesten saking Allah Subhanahu wa taala. Alias sampun enten catatan takdiripun sampun enten. Kapan meninggalnya, di mana kita meninggalnya, bagaimana nanti kita meninggal dunia, menika sampun enten catatan takdiripun saking Allah Subhanahu wa taala. Lah sing paling kedah kita tindakaken nggih menika persiapan napa ingkang sampun dipun siapaken kagem menghadapi hari kematian kala wau. Ingkang kita fahami ugi bilih setiap waktu berjalan, setiap hari berganti, pekan berganti, bulan berganti, tahun pun berganti, menika sejatosipun kita sedaya sedang berjalan menuju menika garis finish kita sami masing-masing. Sedang menuju ajal kita masing-masing.
Ajal menika kan tempat waktu napa menika kematian itu sendiri. Pramila ingkang kedah kita segera lakukan nggih menika bersegera untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dados tiyang ingkang cerdas ya, nalika beliau dipun tangkleti dening sahabat ayyul mukminina aqyas, maka Rasul nggih menika paring jawaban aktsaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ya Rasul sinten ingkang tiyang mukmin pundi ingkang napa menika ingkang paling afdol, ingkang paling mulia wae Rasulullah, ingkang paling utami. Mukmin ingkang paling utami niku ingkang kados pundi wae Rasulullah? Maka beliau menjawab mukmin sing paling afdol boten afdol dan paham boten. Ingkang paling cerdas, agias. Mukmin ingkang paling cerdas mugi-pun Rasulullah SAW nggih menika tiyang mukmin ingkang kathah emut dumateng kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikron. Yang paling banyak di antara mereka orang-orang yang beriman itu tadi yang mengingat kematian. Lan sasampunipun emut dumateng kematian tiyang kala wau segera persiapan. Wa ahsanuhum lima batahu istidatan. Lajeng persiapan untuk menghadapi setelah kematian itu, menghadapi kehidupan setelah mati dengan sebaik-baik persiapan. Beramal yang kanthi sae, kathah istighfaripun, kathah bertobatipun dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih menika dados napa menika bekal terbaik kula lamzah sami menghadapi nggih menika kehidupan setelah kematian kula lamzah sami masing-masing. Nah, tentunipun ma'asyiral muslimin, nalika kita sami sampun memahami bilih musib napa menika kematian menika sesuatu yang pasti terjadi, nggih. Lajeng teng mriku ugi wonten napa menika perkawis-perkawis ingkang kedah kula lam sami gatosaken nggih. Wonten perkawis-perkawis ingkang dipun sebataken menika sebuah kengerian ketika seseorang itu menghadapi yang namanya sakaratul maut atau kematian. Kematian menika dipun sebat dening Allah Subhanahu wa taala nggih dikanthi nggih menika sebutan musibah nggih. Kados dene terlukis wontenipun firmanipun Allah Subhanahu wa taala, fa asabatkum musibatul maut, lalu kamu ditimpa musibah yaitu kematian, musibah kematian. Ya dipun sebataken nggih menika musibatul maut. Pikantuk nggih menika musibah yang berupa kematian. Musibah ini mengandung 3 kengerian. Lah musibah kematian menika terkandung di dalamnya niku 3 kengerian. Ya. Supados dados kita sami menika napa menika senantiasa takut terhadap kengerian tersebut sehingga kita sami menika berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Yaitu diantaranya sakaratul maut. Ya. Yang pertama terjadinya sakaratul maut, ya, mengalami sekarat. Ya. Kemudian melihat malakul maut. Di antara juga bentuk kengerian yang berikutnya gimana melihat malaikat maut. Di sini mungkin wonten pembahasan piyambak, ya. Tidak semua yang melihat malaikat maut itu kemudian merasa kengerian, merasa ngeri atau merasa takut, betul. Ya. Hanya orang-orang yang memang beramal yang buruk, tiang-tiang engkang durhaka dumateng Allah Subhanahu wa taala, engkang kathah maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala niku yang ngeri nalika mirsani malakul maut, ya, ketakutan. Tapi enten tiyang ingkang mirsani malakul maut menika nggih menika nggih mboten merasakan ketakutan ya, tapi dia merasakan ketenangan, bahkan kemudian ya terlukis dari wajahnya itu tergambarkan dengan ya napa menika wajah yang berseri-seri. Karena amalnya memang adalah amal yang soleh, amal yang baik. Kemudian yang ketiga adalah takut pada su'ul khotimah dan ancaman neraka bagi orang-orang yang berbuat keji. Ya. Ini 3 kengerian yang akan insyaallah kita bahas sareng-sareng. Ingkang sepindah nggih menika sakaratul maut. Sakaratul maut. Seandainya tidak ada kesengsaraan, ketakutan dan siksaan bagi seorang hamba kecuali hanya sekarat saja. Ya. Misalnya pun boten enten kesengsaraan atau ketakutan ya ataupun juga siksaan yang diancamkan ya kepada seorang hamba kalau kecuali hanya sekarat saja, mengalami sakaratul maut.
sudah patut baginya untuk tidak terlalu larut dalam kesenangan hidup di dunia. Niku sejatosipun sampun mencukupi dadosno kita sami menika nalika merasakan takutnya, ngerinya, bagaimana kedahsyatan sakaratul maut, niku sudah menjadikan kita itu untuk napa menika berpikir sekian kali kalau untuk kemudian leha-leha dan santai-santai di dunia. Alias napa menika untuk kemudian bersenang-senang, tenggelam dalam kemaksiatan itu mestinya sudah menjadi ngeri. Nalika napa memahami, mentadaburi bagaimana kemudian kengerian dari yang namanya sakaratul maut. Kita sedaya tentunya pun dereng nate mangertos utawi dereng nate ngraosaken bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Tapi dari kemudian napa menika peristiwa yang kemudian banyak terjadi di sekeliling kita, ya, termasuk juga kemudian yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri juga mengalami sakaratul maut, ya, manusia yang paling mulia menika mengalami yang namanya sakaratul maut yang sakitnya luar biasa. Ya. Ini Rasulullah SAW. Ya. Napa mulih kita sedaya menika manusia biasa. Karena dengan adanya sakaratul maut kalau wau, kesenangannya itu akan pudar dan ia juga akan menjauhkannya dari kesenangan dan kelalaiannya. Ya. Sangat pantas pula baginya untuk selalu merenung dan memperbanyak persiapannya. Niku menawi napa kita sami menika ngemut-emut utai kemutan kalian bagaimana pedihnya, bagaimana nanti dahsyatnya ketika seorang itu mengalami sakaratul maut. Masyarakat muslimin mbok pilih diantara kita sami menika nate ugi mendampingi tiyang ingkang dalam kondisi sakaratul maut mau meninggal dunia. Niku betapa bisa kita rasakan bagaimana kemudian ketika diajak dialog pun sudah tidak mampu lagi berbicara. Dalam kondisi seperti itu nafas tersengal-sengal, terengah-engah, ya. Napas 1-2, belum kemudian merasakan kayaknya beratnya luar biasa. Ya. Ini menjadi sebuah gambaran kecil bagi kita yang kita ini belum merasakan. Dereng nate ngraosaken bagaimana pedihnya ketika orang itu atau sakitnya orang mengalami sakaratul maut. Tapi dari kemudian mirsani tiang-tiang ingkang kemudian mengalami nazak, mengalami sakaratul maut, ya, itu terasa kok seolah-olah memang sangat berat sekali di dalam melaksanakan atau menjalani yang namanya sakaratul maut. Terlebih lagi setiap saat kematian selalu mengincarnya. Kita sami tentunya pun menyadari bilih, ya, sesuatu yang sebetulnya itu sangat dekat dengan kita. Ya. Ini kadang-kadang kita sami menika sering lalai. Awet napa rumangsane cek suwe. Mati ki somben nek wis umurku wis 70 tahun misalkan. Aku jek enom, ya berarti kematianku jek suwe. Merasanya itu masih lama, seolah-olah itu kematian itu akan sesuatu yang masih jauh sekali. Sehingga dia merasa tenang-tenang saja dengan kehidupannya. Mboten nate napa menika merasakan bagaimana kalau nanti dia itu bermaksiat kepada Allah, ketika itu kemudian Allah cabut nyawanya itu, kadang-kadang tidak menyadari seperti itu. Larut dan tenggelam di dalam kemaksiatan yang dia lakukan, ini kadang-kadang tidak merasakan takutnya bagaimana kalau kemudian sakaratul maut itu atau kematian datang secara tiba-tiba menghampiri dirinya. Karena merasanya, oh nanti mati itu masih jauh dari saya. Ini kadang-kadang kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita semuanya. Ya, betapa banyak diantara sederek-sederek kita sami menika, mboten sakit, mboten napa-napa, tiba-tiba kemudian tiba-tiba mendapatkan kematian atau mengalami kematian. Ini kata betul kejadian kados pengaten. Malam masih napa menika kita biasa ngobrol kalian rencana-rencanipun, sederek-sederekipun. Tapi ternyata pagi hari sudah meninggal dunia. Sore malam masih biasa, tengah malam bangun meninggal dunia. Ini kejadian itu banyak terjadi tanpa disadari. Meskipun seorang manusia itu berada di puncak kesenangan dan dalam suatu hiburan, maka saat itu pula ia menunggu datangnya seorang
tentara untuk memukulnya dengan 5 pukulan, maksudnya pun malakul maut. Dibahasakan tentara untuk memukulnya. Hingga mengeruhkan kenikmatannya dan merusak kehidupannya. Dalam setiap hembusan nafasnya, anak manusia selalu menunggu datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Pramila sejatosipun kita sami menika dalam setiap waktu yang berlalu, setiap waktu yang kemudian bergulir, itu sebetulnya kita itu sekali lagi kita sami menika sedang berjalan menuju arah ajal kita masing-masing. Semakin hari semakin mendekat. Pramila kedahipun kita sami menika sedang segera persiapan, awit kita sami sedang mendekati ajal garis kita masing-masing. Garis finish yang itu kita nggak tahu kapan itu terjadinya. Apakah masih lama, atau tinggal beberapa tahun, atau tinggal beberapa bulan, atau bahkan tinggal beberapa hari, atau tinggal beberapa jam. Sedaya mboten mangertosi garis finishipun masing-masing. Tidak mengetahui, karena itu rahasia saking Allah Subhanahu wa taala. Nek menungso menika diparing ngerti kapan terjadinya kematian, ya santai-santai napa ya. Wah, aku ajale jek suwe misalnya. Nek misalnya dipun paringi pirsa ngoten niku nggih, akhiripun tiyang menika mboten enten raos was-was. Ah tenang wae, ajalku jek suwe. Tak pol-pol kesek lek maksud nek arep mati, lagi tobat, lagi kemudian sregep ning ibadah. Nek ngoten akhiripun. Pramila rahasia napa menika mati kematian menika dipun rahasiakan dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten dipun kabaraken. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan itu terjadi kematian. Nek enten peramal, sing ngeramalke tahun sekian nanti akan ada tokoh besar gini-gini yang akan mati segala macamnya. Itu ramalan manusia, gitu. Ramalan. Ya. Siapa yang bisiki-bisiki seperti itu? Bisa jadi itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan yang membisiki-bisiki dia. Karena itu kadang-kadang kejadian ngoten niku, diramalkan tahun ini, tapi nggak mau menyebutkan secara persis siapa orangnya, ya, namanya siapa, kemudian matinya di mana. Ya, secara detailnya tidak menyebutkan, hanya cuman prediksinya akan ada tokoh yang mati dan segala macamnya, atau ada artis yang meninggal dunia di tahun 2025 atau 2026. Ini peramal-peramal yang semacam ini dalam akidah kita tentunya kita tidak diperkenankan untuk meyakini apapun yang diucapkan oleh para tukang-tukang ramal seperti itu. Kalau ternyata kok qadarullah, kok ternyata kok benar kejadian, ya, itu pun ya itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tetap tidak diperkenankan untuk kemudian mempercayai, oh berarti itu benar berarti. Tukang ramal itu berarti memang sakti betul. Berarti dia itu mengetahui sesuatu yang gaib. Ini masalah ini. Dalam akidah kita itu termasuk perkara yang tidak diperkenankan. Kita mempercayai ucapan dari tukang ramal. Ya, itu bagian dari kahin atau dukun. Tidak boleh kita mempercayai ucapan-ucapan dari seorang tukang ramal. Ya sudah, kalau seperti itu kita berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala saja kita meyakini ya kita semuanya pasti akan meninggal dunia, siapapun akan meninggal dunia, entah kapanpun, yaitu pasti terjadi. Pramila yang paling penting dipun siapaken nggih menika bekal menuju utawi bekal damel kehidupan sak sampunipun kematian, itu yang harus kita siapkan. Sekarat menjelang kematian seperti yang dikatakan itu lebih sakit daripada disabet dengan pedang. Ya, banyak periwayatan-periwayatan tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Ya. Itu lebih sakit daripada sayatan pedang. Ya. Bahkan digergaji dengan gergaji dan dipotong dengan gunting sekalipun. Ya. Sakitnya badan karena sabetan pedang itu masih terasa karena badan tersebut masih bersatu dengan ruhnya. Tasih gabung kali ruh. Niku merasakan sakitnya. Ya, kita disayat pedang misalkan itu. Ya kena pedang atau di kepiris peso lah ibu-ibu nembe napa menika iris-iris brambang napa-napa kepiris sakit ya. Itu karena masih ada roh yang bersatu dengan jasad kita merasakan sakitnya itu. Nah, bagaimana kemudian kalau yang dipotong itu adalah ya roh itu sendiri. Ya. Yang disabet itu adalah roh itu sendiri. Ya. Itu betapa bisa merasakan sakitnya yang luar biasa. Selain itu orang yang dipukul dengan pedang itu bisa minta tolong dan berteriak karena masih ada kekuatan.
Nggih, nalika mungkin tertebas itu masih bisa teriak, bahkan mungkin sakit minta tolong masih bisa berlari. Nggih, masih lari-lari untuk mencari bantuan. Meskipun nanti setelah setiap saat kalau sekian waktu ketika lukanya memang sudah sangat parah, ya akan roboh gitu, akan mengalami kematian. Tapi ketika masih di sabetan yang pertama itu malah masih bisa berteriak, masih bisa minta pertolongan dan lain sebagainya. Karena masih punya kekuatan itu masih ada, ya. Masih ada kekuatan pada hati dan lesannya sehingga dia pun masih bisa berteriak. Ya. Kalau yang disabet itu bagian-bagian yang memang tidak langsung mematikan. Ya, kecuali kalau yang ditebas itu lehernya langsung terputus, nah itu sudah nggak bisa lagi berteriak. Akan tetapi bagi orang yang hendak meninggal dunia, kagem tiang-tiang ingkang badhe mengalami kematian alias mengalami yang namanya sakaratul maut, suara dan teriakannya itu akan terputus karena rasa sakitnya ini. Sampai sudah nggak bisa berbicara lagi. Sehingga tiang ingkang napa menika dalam kondisi sakaratul maut itu kan ya napa kalau sudah sampai yughorghir menika ya, sudah sampai di tenggorokan ya, itu sudah sampai ngorok-ngorok itu suaranya ya bersatu antara napas dan suaranya itu bersatu ya sehingga terdengar suara ngorok itu. Itu berarti tanda-tanda sakaratul maut sudah sampai di tenggorokan itu. Ya. Itu sudah sulit sekali untuk kemudian berbicara yang dalam kondisi seperti itu. Ya. Maka ketika mau mentalkinkan mayit itu sebelum itu sebelum ruh sampai ke tenggorokan itu. Kalau sudah sampai situ itu sudah sangat sulit sekali, Pak, untuk berbicara. Apalagi kalau napa menikah orang kalau sudah sampai di tenggorokan itu kan tobatnya sudah tertutup itu tobat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba selama dereng menika mengalami utawi ruh menika sampai tenggorokan. Yughorgir niku wau. Tapi nek sampun napa menika ruh menika sampun sampai di tenggorokan, nggih. Nah menika berarti pintu tobat itu sudah tertutup. Ya. Kados dari Firaun misalipun. Di akhir dari kehidupanipun Firaun dalam kondisi tenggelam dalam kondisi sakaratul maut, ruh sudah mau keluar itu sudah sampai di tenggorokan, dia baru kemudian ya menyatakan beriman dan imannya itu sudah tidak diterima lagi. Ya. Kalau mau beriman ya sebelumnya tadi mestinya begitu. Pramila nalika kita sami menika mentalkinkan mayit atau mentalkinkan tiyang ingkang sedang sakaratul maut, ya menika nek saged niku saderengipun niku saderenge dugi tenggorokan niku. Nggih. Sehingga tasih saged ngendika, nggih. Masih bisa berbicara, masih bisa napa menika mengucapkan kalimat-kalimat tauhid ya, kalimat la ilaha illallah. Kesusahannya pada waktu itu telah mencapai puncak. Dalam kondisi sakaratul maut itu puncaknya itu ya sudah ketika sampai di situ itu. Sehingga naik ke hati dan menyebar ke dalam setiap tempat yang ada di dalamnya. Lalu melemah setiap kekuatan dan bagian tubuhnya sehingga tidak menyisakan kekuatan sedikit pun untuk meminta pertolongan. Orang yang mengalami proses sakaratul maut ya, itu sudah mengalami sakitnya yang puncak kesakitan yang luar biasa sehingga sampai untuk sekedar berteriak atau ngomong ya, untuk mengucapkan sesuatu aja sudah menjadi sangat sulit sekali. Dan sedikit demi sedikit ya kekuatan dari tubuhnya itu akan mengalami yaitu lemah ya, mulai dari kakinya dan terus naik ke atas sampai kemudian ya, meninggal dunianya. Sekiranya yang dicabut itu hanya satu urat saja yang dicabut ya, itu rasa sakitnya itu sudah luar biasa gitu ya. Nanti yang uratnya kejepit atau saraf kejepit itu saja sudah sakitnya luar biasa. Atau satu urat yang kemudian terpotong itu aja sudah sakitnya luar biasa ya. Apalagi jika yang dicabut itu roh yang sedang kesakitan itu sendiri ya. Bukan hanya dicabut satu uratnya saja, namun seluruh urat yang ada dicabut semuanya. Ya. Karena roh itu sendiri yang ditarik, yang kemudian dicabut dari napa menika wau jasadipun kula. Sehingga rasanya itu masya Allah digambarkan itu kalau Rasul menggambarkan
Ya, sangat menyakitkan sekali. Bahkan lebih pedih daripada sekedar sayatan pedang. Ya. Bukan hanya satu sayatan, tetapi sayatan-sayatan yang banyak sekali. Itu saking rasanya, ya, napa menika sakaratul maut yang sangat sangat menyakitkan. Pada mula-mula, ini yang proses mengalami kematian. Ya. Kedua kakinya itu terasa dingin. Ya. Biasanya pun mulai dari kaki dulu. Ya. Nek tasih sikile kok dicekel kok sih anget. Ya. Oh berarti tasih dereng nih. Ya. Masih belum dalam kondisi sakaratul maut. Sana kan tasih koma ya, tasih koma nek sikile niku kok tasih anget ya. Sih anget, katut sing dindure sih anget. Niku berarti dereng kondisi napa menika sakaratul maut. Nalika roh sudah mulai dicabut, ditarik itu pelan-pelan gitu. Itu mulai dari kaki itu sudah mulai terasa ketika roh itu sudah dicabut ya meninggalkan kakinya itu sudah terkulai, nanti kakinya sudah napa menika sudah menjadi dingin ya. Mulai dari di kakinya, maka pegang kakinya dulu. Oh, wis terasa anyep. Naik ke atas ya. Terus seperti itu. Kemudian lalu betisnya, naik ke betisnya. Kakinya ujungnya sudah mulai dingin. Naik ke betis, betisnya sudah terasa dingin. Kemudian naik ke atas lagi ke pahanya, pahanya sudah mulai dingin. Ya. Terus naik. Ya. Dan setiap anggota badan mengalami sekarat dan penderitaan yang memuncak hingga sampai ke tenggorokannya. Setiap kali ruh itu kemudian dicabut mulai dari kakinya, naik ke betisnya, sampai ke pahanya, sampai ke perutnya, sampai ke dadanya, terus sampai ke lehernya. Itu semua anggota tubuh tadi itu mengalami yang namanya sakarat. Ya. Mengalami yang namanya sakarat. Ya. Dan itu merasakan sakitnya dan pedihnya yang luar biasa. Pada saat itulah pandangan matanya kepada dunia dan keluarganya terputus. Nah, itu sudah sampai ke tenggorokan tadi. Dan pintu tobat sudah ditutup baginya. Ini ku nalika napa? Nalika ruh menika sampun naik ke tenggorokan. Kalau sudah sampai di situ, berarti itu dalam kondisi seperti itulah. Itu pintu tobat sudah tidak berguna lagi, alias sudah tertutup baginya. Selain itu dirinya juga diliputi kesedihan dan penyesalan. Kalau sudah sampai di atas itu biasanya nanti juga matanya terbelalak ya, melihat ke atas karena dia akan menyaksikan malakul maut yang akan menghampiri dia. Ya, dia matanya biasanya naik ke atas, biasanya pun ke atas pegatan. Ya. Maka dia akan mengalami puncak kesedihan dan penyesalan. Ini terutama kagem tiang-tiang ingkang napa menika amal ibadahipun menika masih sedikit dan banyak dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan maksiat dalam kehidupannya. Tiang-tiang ingkang boten rajin ibadah, tiang-tiang ingkang kathah tumindak maksiatipun, ya ahlul maksiat dari sempat bertobat dan segala macamnya, nah itu akan mengalami penyesalan yang luar biasa dalam seperti itu. Ya. Pengennya ditunda dulu, jangan sekarang. Tapi dalam kondisi seperti itu sudah tidak ada bermanfaat lagi. Sebagaimana kata Mujahid dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 18. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka barulah ia mengatakan sesungguhnya saya sekarang bertobat. Sesungguhnya saya sekarang ini bertobat. Ya. Ini tobat yang seperti ini sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tegaskan ya, Allah tidak menerima tobat dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Nih, alias tumindak maksiat di batang Allah Subhanahu wa taala, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, nalika datang napa menika kematian sudah sampai di ujung kematiannya baru mengatakan sekarang saya bertobat. Ini persis kata sini Fir'aun itu. Di menjelang kematiannya itu, ya alias sudah dalam detik-detik akhir dia kematiannya, dia baru kemudian ya mengungkapkan beriman kepada Tuhannya, ya Musa dan Harun. Ya. Baru kemudian beriman. Tapi imannya seperti itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka Mujahid beliau berkata, salah seorang tabi'in, yaitu ketika ia benar-benar telah melihat malaikat maut. Terus nalika tiyang kalau betul-betul ya nalika sampun mirsani malaikat maut baru kemudian wah kalau gitu saya sekarang bertobat, baru percaya sekarang adanya kehidupan akhirat. Riyin-riyin mboten yakin, dereng yakin entene kehidupan akhirat. Rumasane nek mati ki wis mati wae, wis mati, wis dipendem dadi balung-balung, wis dadi tanah meneh, wis ora ana kehidupan setelah kematian. Ya. Nika tiang-tiang ingkang mboten pitados, mboten yakin wontenipun kehidupan ya, setelah kematian. Ya. Nalika malaikat itu dia napa menika tiang kalau mirsani malaikat maut, ya, menghampiri dirinya kemudian mencabut ruhnya, ya, barulah kemudian dia mengakui dan beriman, ya. Sekarang saya bertobat, sekarang saya beriman, ya. Tapi imannya seperti itu sudah tidak berguna lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yughurghir. Sesungguhnya saat temene Allah menika badhe nampa tobaté seorang hamba selama hamba kala dereng nggih menika utawi ruhipun hamba kala dereng sampai ke tenggorokan. Malam yughurghir. Tapi nek sampun dugi tenggorokan niku berarti tobatipun menika sampun terputus alias pun boten wonten kesempatan malih nggih menika bertobat. Pintu tobat waktu itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak penyesalannya ada di situ. Nyesolnya luar biasa, pengennya gimana ditunda kematiannya meskipun hanya sesaat. Meskipun ditunda hanya sebentar saja, tundalah saya untuk kemudian sekedar bisa bertobat. Sekedar saya bisa beramal soleh. Neng ternyata penyesalan itulah tinggal penyesalan, alias tidak berguna lagi, kemudian bermanfaat malah yang juga penyesalan pada waktu itu. Makanya kita sami menika mumpung tasih dipun paring kesempatan. Segera banyak amal soleh, segera banyak istighfar, bertobat marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan Rasul sampun maringi contoh tulodo dumateng kita sami, beliau nyebataken bilih beliau piyambak menika nalika napa menika anggenipun istighfar lan bertobat marang Allah niku sedinten sedalu mboten kirang ping 100. Pramila beliau dawuh dumateng kita sami ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia padha tobat sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya aku Nabi itu bertobat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Niku Nabi sallallahu alaihi wasallam engkang sampun maksum, beliau terbebas dari kesalahan dan dosa, beliau sudah dijamin napa menika diampuni seluruh dosa-dosa sebelum dan sesudahnya, beliau dijamin masuk jannah, bahkan beliau yang pertama kali akan membuka pintu surga. Wonten mekaten beliau tasih setiap harinya itu tidak kurang dari 100 kali. Niku paring tulodo Rasulullah itu tidak hanya kemudian wah aku harus dijamin sing do istighfar kowe iki lho istighfar aku rasa perlu istighfar. Ndak seperti itu Nabi kita. Nabi kita niku nalika ngendika niku mesti sampun maringi tulodo. Rasul menjadi teladan karena beliau memang dijadikan suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Pramila Rasul memberikan contoh. Ini loh aku ya bertobat kepada Allah itu 100 kali dalam satu hari. Ini ku nedahaken apa? Wahai umatku, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertobat kepada Allah. Wong aku wae bertobat kepada Allah. Nabi niku kemawon 100 kali. Dalam satu hari. Napa mrih kita sami umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila sampai dipun sebataken nggih. Napa menika orang itu akan beruntung, sangat beruntung nalika catatan amalipun menika dipenuhi dengan istighfar. Maka dahsyat istighfar yang dulu pernah kita bahas itu kan luar biasa istighfar. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, untuk menggambarkan betapa sakarat utawi sakaratul maut itu sangat pedih, sangat luar biasa, ingkang dipun alami piyambak dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nabi, manusia yang paling mulia nalika menjelang wafatipun niku masyaallah. Beliau mengalami
demam itu berlipat ganda, 2 kali lipat daripada ya, demam yang dialami oleh manusia biasa. Ya. Mengalami demam yang sangat luar biasa, yang beliau sendiri juga mengalami sakaratul maut. Ini seorang nabi. Ya. Beliau juga harus mengalami roh beliau dicabut oleh malakul maut. Ya. Sampai disebutkan malaikat Jibril itu nggak tega menyaksikan bagaimana hamba Allah, kekasih Allah itu dicabut ruhnya. Ya, dalam kondisi seperti itu. Ya. Tapi itulah yang memang semua manusia itu akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap jiwa itu akan mengalami yang namanya kematian, akan merasakan yang namanya kematian. Nek Nabi kemon nggih ngeraosaken kematian, bahkan sakitnya kematian. Ya apalagi umatnya, apalagi kita semuanya ini. Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa di hadapan Rasulullah SAW terdapat bejana yang terbuat dari kulit atau kaleng yang berisikan air. Yang bejana saking kulit, ya, isinya pun air, ya, toyo. Beliau mulai memasukkan tangannya yang diberkahi ke dalamnya, ya, memasukkan tangan beliau ke dalam wadah kolowau, bejana kolowau, ya, dan membasuh wajahnya seraya berkata, bersabda, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Ya. Lalu beliau SAW mengangkat tangannya dan bersabda tentang kekasih yang maha luhur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau kemudian wafat dan tangannya mulai terkulai. Ya. Niku dipun kisahkan kalian ya bener saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau sendiri yang menyaksikan bagaimana proses wafatnya kematian dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha langsung bertutur ya, ketika akan Rasulullah SAW meninggal pada saat beliau berada di antara bagian atas dada dan jakuntu, alias dalam ya dekapan Ibunda Aisyah. Ya, kepala beliau ya di antara dada beliau dan di jakun beliau alias sedang dipelukan istrinya yang tercinta yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Lalu beliau sesalam dan setelah itu aku tidak membenci pedihnya kematian seorang pun setelah melihat kematian Rasulullah. Awet apa mirsani bagaimana Rasulullah SAW itu mengalami kematian juga ya. Masya Allah seperti itu. Makanya beliau kemudian tidak pernah membenci sedikit pun ya pedihnya kematian seseorang pun ya. Ketika mirsani siapapun yang meninggal dunia, karena melihat Rasul sendiri juga merasakan sakitnya yang seperti itu. Dan Ibunda Aisyah juga menyaksikan bagaimana wafatnya ya sahabat-sahabat yang mulia, termasuk ada Umar bin Khattab, ada di antaranya bapaknya sendiri, gimana kok? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga menyaksikan itu dan beliau tidak pernah membenci dengan pedihnya kematian seorang pun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Apa beliau sendiri yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ya, bagaimana seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang sangat mulia, mereka kemudian merasakan yang namanya sakaratul maut dan pedihnya juga seperti itu. Dan bahkan kalau beliau ingin, kalau seandainya sekiranya, ya, diperkenankan itu beliau pengen ya sakaratul maut sakitnya itu dari umatnya nanti itu ditanggung oleh beliau. Itu saking apa? Sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Nggak pengen umatnya itu bagaimana merasakan pedih, tapi kan itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya semua yang namanya orang akan mengalami kematian pasti merasakan yang namanya sakaratul maut. Dan itu yang mesti harus kita perhatikan. Terus yang ingkang beriman supados senantiasa bersiap-siap, ya, persiapan untuk menghadapi hari-hari yang semacam itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, ya, supaya kita diringankan dalam proses kematian kita nanti masing-masing. Karena banyak ya kisah-kisah kejadian fakta dan kejadian nyata tiang-tiang ingkang perilakunipun maksiatipun luar biasa, ya, terutama napa menika melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Mereka menjelang wafatnya itu Masya Allah sampai berhari-hari gak meninggal-meninggal, sampai mengalami sakit yang luar biasa ya. Sudah koma sampai bertahun-tahun ya. Ada yang seperti itu, ada yang sampai kemudian berhari-hari sakitnya sudah lama sekali ya.
sulit untuk mengalami kematian. Nah, ini banyak kisah-kisah yang semacam ini. Ning nalika kita sami menika mirsani napa menika sedherek kita sami bepilih mengalami napa menika sakit yang menaun segala macamnya jangan kemudian dihukumi oh itu berarti itu mintanya elek mboten ya. Tapi bisa jadi Allah ingin menghapus, ingin mengampuni dosa orang tersebut nggih. Kanthi napa memberikan sakit nalika tiyang kala sabar. Intinya pun kita sampai menika ampun kemudian langsung menjustifikasi nek tiyang menika pikantuk ujian sakit yang lama enggak meninggal kemudian oh itu berarti nek perilaku sing elek. Belum tentu. Belum tentu Pak seperti itu. Tapi ini bisa sebagai gambaran bagi kita sendiri untuk pelajaran dumateng kula lan sami ampun ngantos kita sami menika berbuat nggih amalan-amalan ingkang dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala termasuk ingkang paling dipun benci nggih menika perbuatan kesyirikan. Nggih. Pancen nggih enten kejadian seperti itu banyak terjadi. Orang betul-betul memang sulit untuk mengalami kematian karena pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Dengan dulu melakukan ritual apalah untuk pesugihan dan segala macamnya. Ben laris untuk ilmu penglaris nopo-nopo lah diparingi nopo-nopo melakukan ritual-ritual itu. Yang itu dilarang secara agama, yang bertentangan dengan akidah kita. Maka justru di kematiannya itu ya mengalami kematian yang sangat sulit dan itu sangat menyakitkan sekali. Maka tidak jarang kemudian akhirnya ya banyak minta bantuan untuk minta tolong diruqyah. Kalau minta diruqyah itu biasanya juga nanti akan ditanya kalau kondisi seperti itu. Dulu pernah berbuat apa, pernah melakukan ritual apa barangkali atau mungkin menyimpan sesuatu ya sebagai jimat dan segala macamnya. Yang itu dianggap benda-benda yang menguntungkan atau mendatangkan apa saja manfaat atau madharat ya. Maka itu mesti akan dimusnahkan lebih dahulu. Ketika itu kemudian sudah dimusnahkan ya. Itu banyak kejadian yang kemudian setelah itu kemudian dimudahkan untuk meninggal dunia. Karena itu kadang-kadang memang bisa menghalangi. Itu sebagai di antaranya adalah sebagai bentuk hukuman yang ada di dunia karena telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting bagi kita semuanya menika kita persiapkan diri kita masing-masing. Dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, kanthi memperbanyak nggih menika ketaatan kita sami dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan merenungkan betapa pedihnya tadi. Pedihnya sakaratul maut, proses kematian Rasul kemawon nggih mengalami sakaratul maut dan sakitnya meninggal dunia ya. Maka bagaimana kita ini juga ya, harus mempunyai rasa takut dan was-was seperti itu sehingga napa kita sami menika aja berbuat maksiat niku ada perasaan takut untuk berbuat maksiat. Jangan-jangan nanti saya meninggal dunia dalam kondisi suul khotimah naudzubillahi min dzalik. Dan itu bagian dari kengerian kematian yang nanti akan kita bahas selanjutnya nggih menika di pertemuan selanjutnya pun. Masyaallah muslimin asalamualaikum. Sampun isa nih. Oh nggih. Insyaallah mangke pertemuan salajengipun nggih kita kaji kengerian yang berikutnya saat sampunipun sakaratul maut nggih menika termasuk melihat malaikat maut. Nggih menika ugi bagian saking kengerian yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingkang saged kula aturaken kesempatan dalu menika babagan nggih menika sakaratul maut nggih mugi-mugi dados pepiling dumateng kita sami bilih kita sedaya samangke ugi badhe ngalami ingkang namanipun kematian pramila ingkang paling penting kita sami tindakaken nggih menika persiapan nggih menghadapi kematian itu sendiri kanthi ngatah-atahaken amal soleh kanthi berbekal ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita samangke dipun wafataken kanthi keadaan husnul khotimah lan ugi kita sami nalika mengalami kematian menika dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menghadapi itu semuanya dan diberikan keteguhan iman hingga akhir hayat kita nanti masing-masing sehingga mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan bersama-sama di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengatakan kita akhiri kajian yang dalu menika kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.